Berawal dari gejala BIOS menampilkan gelagat aneh seperti glitch di seperempat layar yang udah saya tandai kotak merah ini. Memang sebelumnya saya nggak sadar kalau komputer sering nggak nyala saat ditekan tombol power. Dan bisa nyala lagi ketika 24 pin dicabut, lalu didiamkan selama beberapa detik, atau mematikan stop kontak power supply. Dalam beberapa detik, baru komputer dan kipas power supply bisa menyala. Di saat itu, saya coba backup data dan install ulang. Namun sebelum booting flash selesai, di tengah jalan tiba-tiba harddisk kedua saya menampilkan notif repair disk, yang akhirnya harddisk tersebut rusak total. Di sini saya paksa repair lagi, namun malah bikin komputer makin drop. Di tengah repair disk, komputer sudah mati duluan. Tapi karena harddisk sistem saya belum terinstall sempurna, jadi saya nggak tahu gimana kondisi OS tersebut, bisa booting sampai menu atau enggak. Lagi pula selama semua percobaan dikucek-kucek, sudah jelas lebih baik dilepas harddisknya karena komputer makin sering mati-matinya. Nah, di sini saya curiga power supply ini lemah, bahkan saya berpikir power supply-nya juga protect untuk hindarin kebakar, jadi kadang dia nggak mau hidup. Itulah yang ada di pikiran saya. Selanjutnya PSU ini langsung saya bawa ke toko komputer yang punya PSU tester. Di sana semua sinyal nunjukin kalau PSU ini normal jaya. Dan pikiran saya langsung ke motherboard yang mungkin muncul protect dan bikin power supply suka dia membeku dan bahkan seperti nggak kuat. Dan lalu langsung saya bawa lagi motherboard ini ke tukang servis jual beli komputer bekas, yang menyimpulkan kalau power supply dengan merek yang saya punya itu brand bagus, nggak mungkin PSU-nya yang bermasalah. Setelah pakai PSU beliau awalnya nggak mau ngangkat, tapi setelah dicoba lagi bisa sampai masuk Windows, alhamdulillah. Dan kata beliau prosesornya saya ini overhead, harus diganti cooling terutama seri AMD berakhiran K. Karena ciri-ciri kepanasan itu adalah mati di saat lagi asik-asiknya kita gunakan, kata beliau. Cuman anehnya saya cek di BIOS, kipasnya itu masih memberi monitor kalau cooling fan bekerja dengan baik. Bahkan masih bisa jalan di mode tinggi. Memang sayangnya power supply saya nggak beliau tes sama sekali. Jadi sampai di sini masih belum dapat pencerahan. Di sini saya mulai berpikir lagi, ingat-ingat lagi kalau PSU ini tuh timbul gejala harus dicabut dulu baru nyala. Setahu saya aki motor juga begitu, didiemin voltasenya bisa naik lagi, kemudian turun lagi setelah dipakai. Di sini saya mulai buka marketplace, pilih-pilih power supply untuk penggantian. Tapi sebelumnya memang sudah ada gejala lain kayak muncul getar di layar. Waktu itu tampil BIOS masih belum rusak. Gejala selanjutnya jauh sebelum ini sering banget bikin harddisk mati. Sebetulnya saya dulu sempat juga konsul ke beliau ini kalau harddisk maupun SSD saya pernah rusak walaupun baru dan bersegel. Dan beliau jawab PSU-nya udah jelek. Makanya saat ini saya langsung datang cek motherboard dan PSU. Tapi setelah pakai PSU lain yang saya beli, ternyata semua berjalan normal kecuali tampilan BIOS yang masih rusak. Sudah saya pasang buzzer pun gak ada tanda-tanda bip dari sebelum PSU ini pun diganti. Ini pasti motherboardnya menjadi korban PSU lemah itu. Saya coba ganti kabel gak ada perubahan, namun ketika saya pakaikan kabel biru PGA alias D-sub, glitch-nya hilang. Tapi kalau tanpa kabel DPI maka resolusi jadi nggak tinggi, cuman mentok di 768 aja. Tentang BIOS ini sebetulnya masih belum tuntas, masih antara motherboard, prosesor, dan IC BIOS. Dikarenakan prosesor jarang rusak, saya kira ini masalahnya terletak pada IC BIOS-nya atau di bagian adapter GPU, CPU yang menghubungkan antara GPU APU sama motherboardnya. Saya sempat searching juga kalau motherboard yang digunakan sebagai PGA onboard itu bekerja lebih berat ketimbang menggunakan PGA eksternal, yang tentu aja sama-sama ngebutuhin PSU yang stabil. Sepertinya saya harus membeli motherboard baru dikarenakan IC BIOS masih sulit didapat.
Tapi seenggaknya komputer ini udah bisa menyala kurang lebih 3 mingguan tanpa kendala hingga video ini diupload. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.